Halo teman-teman, perkenalkan saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda terkait dengan sinkronus pada kontinuitas. Nah, sebelum kita melanjutkan ke topik derivatif, kita akan mengenal lebih dalam tentang kontinuitas itu bagaimana. Sebelumnya Anda sudah mengetahui bahwa konsep di dalam suatu limit bahwa fungsi atau limit itu kemudian ada, tidak lain juga berasal dari istilah continue atau discontinue. Misalnya dalam kasus sebelumnya, kita akan melihat apakah grafik ini telah mengalami continue atau tidak continue. Nah, Anda sebetulnya sudah bisa menerka bahwa untuk area titik di antara mendekati min 2, ini sebetulnya limit X mendekati min 2 menghasilkan nilai eh, yang continue, misalnya begitu. Sebetulnya secara pendekatan. Tetapi karena proses substitusinya berbeda, maka limit X mendekati 2 itu kemudian tidak continue. Ya. Nah, oleh karena itu, manakah fungsi yang kemudian dianggap continue? Nah, mari kita lihat untuk yang mendekati 3. Nah, bagaimana kalau mendekati 3 di sini? Nah, kalau mendekati 3, dia kemudian mendapatkan nilai dari kiri sebesar sini dan nilai dari kanan sebesar ini. Maka akan mendapatkan nilai pendekatan sebesar min 2. Nilai pendekatan dan nilai substitusi sama-sama memiliki nilai, maka fungsi tersebut bisa kita sebut sebagai fungsi kontinu. Oleh karena itu, teman-teman, Anda akan melihat kembali tentang definisi kontinuitas itu sendiri. Apabila syarat-syarat ini memenuhi, maka fungsi tersebut kemudian dianggap kontinu. Nah, syarat dikatakan fungsi itu kontinu adalah apabila f disubstitusikan dengan c, ya, bilangan c terdefinisi, maka itu merupakan syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah apabila limit X mendekati C, ya, baik kiri maupun kanan sama, maka limitnya dikatakan ada. Sementara yang terakhir adalah limit X mendekati C eh, sama dengan nilai yang disubstitusikannya, maka fungsi itu kemudian dianggap kontinu. Nah, kira-kira itu definisinya. Nah, coba kita lihat teman-teman untuk fungsi berikut ini. Kita punya fx sama dengan 2x min A4 per x 3x min 2 di x sama dengan 2. Nah, oleh karena itu di sini kita sebetulnya bisa mengambil bahwa apakah fungsi ini sebetulnya kontinu atau tidak, ya. Kita pas aja ke sebelah sini. Nah, ini saya akan coba dulu dengan step pertama. Step pertama adalah substitusi langsung. Nah, tolong ini dibedakan dengan tes limit. Kalau ini substitusi langsung artinya kita akan memasukkan nilainya berapa di lokasi itu. Yaitu 2, ya. Berarti kita akan memasukkan F2. F2-nya adalah tidak lain 2 kali 2 min 4 per 3 kali 2 min 2. Maka F2-nya adalah sama dengan 4 dikurangi 4 per 3 kali 2, 6 kurangi 2 adalah 6 kurangi 2 adalah tidak lain 0/4. Sehingga pendekatan nilai substitusi langsungnya adalah 0/4 atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan coba dengan menggunakan pendekatan limit. Ya, artinya kita akan mensubstitusikan dari kiri dan kanan. Apakah kemudian nilainya ada atau tidak ada? Mari kita coba dulu. Berarti kita akan menggunakan pendekatan limit. Ya, pendekatan limit. Nah, yaitu limit X mendekati 2, kok bisa 2? Karena kita ambil nilai ini, ya, untuk 2X min 4 per 3X min 2. Coba kita definisikan dari limit kirinya, 2 minus, ya. Jadi kita ambil 2X min 4 per
3x min 2. Silakan Anda substitusi dari pendekatan kiri. Berarti kita akan ambil 2 kali 1,9 dikurangi 4 per 3 kali 1,9 dikurangi 4. Ya. Sementara yang dari kanan, berarti kita hitung limit x mendekati 2 dari kanan. 2x min 4 per 3x min 2. Tidak lain adalah 2 kali 2, sorry, 2 kali 2,1 dikurangi 4 per 3 kali 2,1 dikurangi 4. Nah, silakan kita hitung masing-masing dari kiri dan dari kanan. Saya coba hitung menggunakan Excel biar cepat. Ya, caranya Anda substitusi aja nilainya, berarti sama dengan 2 kali 1,9 dikurangi 4. Koma ya, bukan titik. Tidak bisa ya. 1,9. Oke ya. 1,9 dan yang satunya adalah eh, berapa tadi? 3 dikali 1,9 dikurangi 4. Kira-kira ini. Nah, kemudian kita bagikan nilainya ini kan, dibagi dengan ini. Nilainya berapa? Nilainya kenanya sekian. Nah, coba saya dekati dengan yang lain. 2 kali 2,1 dikurangi 4. Kan? Kemudian 3 dikali 2,1 dikurangi 4. Dikurangi 4. Nah, ya, semoga soal saya nggak salah ya. Oke, dikurangi 2 ya, maaf. Dikurangi 2. Yang ini dikurangi 2. Yang ini dikurangi. Ya. Nah, saya akan hitung nilai limitnya. Ini, yang ini berarti sama dengan ini per ini. Ya, ternyata nilainya berbeda. Satunya minus, satunya plus. Artinya limit kiri ketemu di min 0,05. Limit kirinya di 0,05. Limit kirinya adalah di min 0,05. Sedangkan limit kanannya itu ada di 0,04. Ya, kira-kira itu ya. Nah, sehingga yang terjadi adalah bisa saja nilai limitnya kemudian tak terdefinisi kalau misalnya saling jauh. Tapi apakah itu mungkin terjadi kalau misalnya itu kemudian mengarah ke nol, ya kan? Nah, coba kita bulatkan 5 masuk ke sini itu 1 dan ini masuk ke sini itu berapa? Eh, 0 ya, 0. Nah, min 0,1 dibulatkan menjadi berapa kira-kira? 0 ya. Ini dibulatkan menjadi 0 dan ini dibulatkan menjadi. Artinya limit kiri dan limit kanan nilainya konsisten sama dengan. Ya, oke. Kok bisa begitu? Karena angka 0, misalnya angka 0 di sini, dia akan punya nilai yang mendekati dia misalnya min 0,05 dan yang lebih sedikit dari dia adalah 0,04. Kalau kita dekatkan lagi sedikit demi sedikit sepertinya akan mendekati 0 karena ini tidak jauh berbeda, paham ya? Ini tidak jauh berbeda. Artinya kita akan samakan ke step yang ketiga yaitu apakah limit X mendekati C daripada Fx itu sama dengan FC. Nah, kita masukkan. Berarti kalau sama, ya kan, nilainya juga 0 dan ini sama dengan 0, maka continue. Ya. Jadi kalau limit pendekatannya sama dengan nilai substitusinya, maka fungsi tersebut dikatakan continue. Ya. Kemudian teman-teman, Anda juga bisa mencoba untuk soal nomor 3. Ini saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa untuk soal nomor 3, kan, kita bisa nyatakan demikian. Oke, nomor 3, seperti ini nomor 3, maaf. Nomor 3, nomor 3,
Ini ya, nomor 3 ini. Saya punya fx x kuadrat plus 1 untuk nilai dari kiri. Berarti ini dari kiri ya. Sementara 2x plus 4 nilai dari kanan. Ya. Nah, maka kita akan punya dua informasi. Yang pertama adalah substitusi langsung. Ya, oke. Substitusi langsungnya adalah berarti kita akan menggunakan fungsi yang sama dengan 3. Mana itu yang memiliki sama dengan? Oke, Anda ingat bahwa ini tandanya dibaca kurang dari. Ini dibaca lebih dari. Yang ini dibaca kurang dari sama dengan, ini dibaca lebih dari sama dengan. Artinya, fungsi yang memiliki sama dengan itulah yang kemudian menempatkan posisi 3. Nah, berarti Anda akan mensubstitusi 3 itu kemana? Ya kan? Pada step pertama kan Anda substitusi nilai C-nya ya, angka itu kemana? Kedua fungsi yang memiliki sama dengan. Kalau salah satu fungsi yang memiliki sama dengan, maka Anda akan substitusikan tepat satu di fungsi tersebut. Mari kita coba, berarti fungsi yang memiliki sama dengan adalah fungsi yang atas, tidak lain adalah fx sama dengan x pangkat 2 plus 1. Ya. Oke. Nah, berarti saya akan substitusikan 3 ke dalam sini, berarti 3 kuadrat plus 1 tidak lain adalah sama dengan 9 ditambah 1 sama dengan 10. Ya, nah berarti kita sudah punya nilai substitusi langsungnya yaitu 10. Nah, gimana dengan yang 2x plus 4? 2x plus 4 itu tidak Anda substitusikan karena tidak memuat nilai sama dengan. Nah, untuk itu teman-teman bisa melanjutkan ke tahapan kedua yaitu limit kiri dan limit kanan. Nah, sekarang silakan Anda coba limit X mendekati 3 dari kiri. Ya, limit kirinya yang mana di sini berarti? Yaitu yang berasal dari 3 ke kiri. Yang 3 ke kiri ini berarti ini menjadi limit kiri. Dan ini menjadi limit kanan. Oke ya. Jadi supaya mempermudah pembahasan itu maka akan saya tulis seperti ini kemudian. Ya. Jadi limit X mendekati 3 untuk fx itu akan didekati dua arah. Yang pertama adalah limit kirinya, berarti limit X mendekati 3 dari kiri untuk fx itu tidak lain adalah limit X mendekati 3 untuk X kuadrat plus 1. Sementara yang lain, limit X mendekati 3 dari kanan untuk fx itu sama dengan limit X mendekati 3 dari 2x plus 4. Itu ya teman-teman. Nah, karena nilai fungsinya berbeda, maka Anda bisa mensubstitusi langsung berbeda dengan yang langkah pertama tadi. Anda harus menggunakan pendekatan pembulatan. Kenapa kok itu dibulatkan? Karena fungsinya hanya satu. Nah, sekarang fungsinya ada dua dan masing-masing mewakili limit kiri dan limit kanan sehingga Anda tidak perlu lagi mengubah angka pendekatan menjadi desimal. Berarti Anda tinggal mensubstitusikannya langsung. 3 Anda substitusi ke sini berarti 3 kuadrat plus 1 sama dengan 10. Ya kan? Terus kemudian Anda substitusikan ke sini berarti 2 kali 3 ditambah 4. 6 tambah 4 sama dengan 10. Artinya limit kiri sama dengan limit kanan. Berarti limitnya ada kan gitu ya. Berarti langkah yang kedua itu limitnya ada. Ya, limit ada di limit X mendekati 3fx itu sama dengan berapa adanya 10. Nah, fx-nya jangan ditulis fungsinya, tapi fx-nya cukup ditulis fx saja. Nah, sekarang yang F3 itu berapa? Apakah sama? Nah, ternyata F3-nya juga sama. F3 sama dengan 10 juga. Artinya konsisten F3 atau F disubstitusi 3 sama dengan limit X mendekati 3 untuk Fx sama dengan 10. Artinya fungsi ini kontinu. Nah, kira-kira itu teman-teman untuk pembahasan limit, aplikasi limit fungsi pada kurvaktur di dalam pembangunan geometris. Nah, selanjutnya Anda juga bisa berlatih bagaimana cara menggambar kurvanya secara persisten di mata kuliah yang lain. Terima kasih, kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya di kelas sinkronus.